kita sebagai daerah industri terbanyak yang terbesar ya katanya se-Indonesia, tapi angka tingkat pengangguran Kabupaten Karawang pada tahun 2021 itu sebesar 11,83%. Yang artinya dari 100 angkatan kerja masih ada sekitar 12 orang yang belum terserap di pasar kerja. Isu yang gak kalah hebohnya itu kan terkait tenaga kerja ini ya, dengan keberadaan calo. Ya. Bagaimana Ibu menyikapi permasalahan klasik calo itu? Ya. Karena ada sebenarnya kan? Iya. Calo itu ada tapi tiada. Kayak hantu aja. Antara ada dan tiada. Bersama saya Ega Nugraha Susanto seperti biasa di kanal YouTube Alexa Podcast. Sudah ada bersama saya ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Ibu Hajah Rosmalia Dewi, SHMH. Ibu, ya, Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, terima kasih nih sudah hadir di Alexa Podcast. Sama. Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Waduh, ini Ibu Kepala Dinas, sebelumnya kita ucapkan selamat juga Bu. Karena baru saja dilantik jadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bu, sebelum jauh kita ngobrol, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri sebelum hari ini tugas di Disnaker. Sebelumnya Ibu pernah tugas di mana? Bisa dijawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim Alexa Broadcast yang telah mengundang saya hari ini. Nama saya Rosmalia Dewi. Saat ini saya menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Baru kemarin tanggal 16 dilantik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Sebelumnya saya telah bertugas di beberapa dinas. Yang paling lama saya berdinas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Di sana saya memulai karir dari Kasubag Kepegawaian, Kasubag Program, Kasubag Keuangan, pindah lagi menjadi Kasih Analisis Dampak Lingkungan, naik menjadi Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, pernah jadi Kepala Bidang Penegakan Hukum. Tahun 2012 saya mendapat tugas di BPMPT, Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sebagai Kepala Bidang Pengolahan Perizinan. Tahun 2015 akhir saya alih tugas lagi ke Dinas Lingkungan Hidup menjadi Kepala Bidang Pelestarian Lingkungan. Di sana saya banyak juga berkolaborasi dengan perusahaan, diantaranya melakukan penanaman mangrove di pesisir-pesisir pantai dan membuat hutan kota. Pada tahun 2021 ya, pada tahun 2021 saya mendapat alih tugas menjadi Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Itu pada tanggal 12 November saya mendapat alih tugas. Selanjutnya lebih kurang 1 tahun saya bertugas sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Saya ikut seleksi terbuka untuk jabatan tinggi Pratama. Alhamdulillah saya dipercaya menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bu, gini, seleksi ini kan artinya tidak mudah juga ya. Pemkab Karawang mungkin seleksinya juga ketat, akhirnya sampai Ibu terpilih. Gimana Bu? Ya betul, seleksi ini sangat ketat dan menguras banyak tenaga. Karena mulai dari seleksi administrasi, mulai dari CPNS itu ada rekam jejak. Selanjutnya kita melakukan tes, psikotes, dilanjut penulisan makalah, selanjutnya pemaparan visi dan misi yang akan kita lakukan nanti sebagai Kepala Dinas. Kemarin ada berapa orang Bu yang ikut? Yang ikut kemarin itu ada 30 orang. 30 ya? Iya. Berarti bukan hanya dari Karawang kan? Ada dari luar, karena kan kalau seleksi ini terbuka ya? Iya, sebenarnya ada beberapa orang dari luar Karawang, termasuk di Dinas Tenaga Kerja juga. Itu kalau nggak salah ada dari Bekasi dan dari Bandung. Cuma dua-duanya tidak lolos, tidak lolos di seleksi administratif. Oh iya. Ya ini juga sejarah nih. Jadi sejarah tuh beberapa tahun terakhir ini kan Kadisnaker ini jarang juga perempuan Bu ya. Baru Ibu Hajah Rosmalia ini yang baru mulai.
Mungkin baru ini. Baru ini ya, sejarah ya Karawang. Selamat kalau gitu ya, mudah-mudahan bisa. Bu, begini, ini kan jadi yang isu yang nggak pernah ada habisnya ini soal isu tenaga kerja nih. Betul. Mungkin ini jadi PR besar juga bagi Ibu Rosmalia ke depan. Ibu menanggapinya seperti apa sih soal isu tenaga kerja di Karawang ini? Ya, baik. Isu tenaga kerja di Kabupaten Karawang ini sangat luar biasa, Luar ya, Pak, biasa. ya. Mulai dari isu pengangguran, isu permasalahan hubungan industrial, Iya. dan sebagainya. Kemarin saya pada waktu asesmen itu mengangkat tema utama. Iya. Karena dari berbagai macam isu itu, saya ambil yang paling dominan di Kabupaten Karawang adalah permasalahan tingginya angka tingkat pengangguran terbuka. Hal ini kan sebenarnya miris juga ya Pak ya. Miris ya. Kita sebagai daerah industri terbanyak yang Bu. terbesar ya katanya se-Indonesia, tapi angka tingkat pengangguran Kabupaten Karawang pada tahun 2021 itu sebesar 11,83%. Yang artinya dari 100 angkatan kerja masih ada sekitar 12 orang yang belum terserap di pasar kerja. Angka pengangguran ini kalau tidak kita tekan akan semakin meningkat. Jadi kita harus mempunyai strategi bagaimana supaya angkatan kerja di Kabupaten Karawang ini bisa terserap di pasar kerja. Bu, data terakhir yang dipegang oleh Disnaker berapa sih hari ini total pengangguran? Atau mungkin ada nggak seperti itu datanya? Kita punya Terutama yang masih produktif, Bu. Iya, kita punya data itu berdasarkan data pencari kerja atau kartu kuning dan data yang mendaftar di akun Infoloker. Karena alhamdulillah Kabupaten Karawang sudah memiliki aplikasi, sistem informasi pencari kerja yang bersifat digital, yaitu Infoloker. Jadi dari data di Infoloker itu pencari kerja itu sebanyak 26.893 orang. 26.000. Iya. Yang berhasil ditempatkan sampai dengan hari ini sebanyak 9.228 orang. Kita juga punya program melaksanakan program pemerintah untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, yaitu ada program pemagangan. Jadi yang telah mengikuti pemagangan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang itu sebanyak 8.111 orang. Pemagangan ini sudah berjalan 2-3 tahun kalau nggak salah ya? Iya. Efektif juga itu, Bu ya? Ya, lumayan efektif. Jadi dengan adanya program pemagangan ini mereka bisa direkrut untuk menjadi baik PKWT maupun PKWTT. Berarti hitungannya sederhananya training, Bu ya? Iya, jadi training tapi juga ada gajinya. 80% dari UMK. Terus Bu, gini, Ibu kan baru nih menjabat. Mungkin ada beberapa program andalan Ibu yang sudah disiapkan agar masalah klasik ini bisa minimal selesai lah sedikit-sedikit gitu. Ya. Baik, pada waktu saya asesmen, saya membuat program-program strategis yang akan saya lakukan dalam rangka penurunan angka tingkat pengangguran ini. Yang pertama, saya akan melakukan penguatan link and match antara SMK dan BLK dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang. Kenapa hal ini saya lakukan? Karena berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, saya dapat data bahwa di Kabupaten Karawang ini ada 113 SMK. Setiap tahun rata-rata mengeluarkan lulusan sebanyak 19.000 orang. Dari data yang kami terima, hanya sekitar 7.000 jauh ya? Yang bisa terserap di pasar kerja. Nah ini berarti ada apa? Kenapa lulusan-lulusan SMK ini tidak bisa terserap di pasar kerja? Nah untuk itu saya akan melakukan penguatan link and match. Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karawang kami minta untuk melakukan kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi sekolah-sekolah menjadi sekolah binaan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang. Dengan sekolah ini menjadi sekolah binaan, sehingga kurikulum yang diajarkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Dan kita berharap dengan sudah adanya kolaborasi ini dan kompetensi yang diinginkan sudah diajarkan
selama 3 tahun di sekolah, setelah mereka lulus, mereka bisa bekerja di perusahaan. Ya. Kita ambil di Kabupaten Karawang ada anggap saja 1.000 perusahaan skala menengah dan besar. Apabila 1.000 perusahaan ini melakukan kolaborasi dengan SMK maupun BLK di Kabupaten Karawang, satu perusahaan merekrut 10 saja, ya. tidak usah banyak-banyak, Iya. 10 orang yang direkrut, maka sudah ada 10.000 tenaga kerja yang akan terserap. Yang kedua, saya ingin melakukan transformasi balai latihan kerja yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang. Kenapa saya katakan transformasi? Karena banyak hal-hal yang harus dibenahi. Yang pertama, tadi masih menyangkut dengan yang pertama, bahwa adanya penyesuaian kurikulum. Oh iya. Antar kurikulum yang diajarkan di BLK kami dengan kebutuhan industri. Yang kedua, peningkatan kapasitas instruktur. Karena instruktur yang sudah ada ini ya kapasitasnya ya harus ditingkatkan, harus sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Saya sudah mencoba menjajaki untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi vokasi, dengan Politeknik Negeri Bandung. Mudah-mudahan instruktur kita bisa di-up kompetensinya. Yang ketiga, saya ingin bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Karawang dan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karawang ini untuk kita bersama-sama Pak melakukan revitalisasi alat-alat pelatihan di PLK. Mungkin kita tahu bersama bahwa alat-alat pelatihan yang ada di PLK ini sudah lama Pak ya. Itu merupakan bantuan dari Austria ya kalau saya tidak salah. Itu sudah di tahun 90-an. Udah lama. Jadi mungkin saat ini alat-alatnya itu sudah sangat jauh ketinggalan dibanding dengan alat-alat yang ada di perusahaan-perusahaan sekarang yang sudah sangat modern. Mungkin nanti secara bertahap melalui APBD ataupun CSR kita akan melakukan revitalisasi. Selanjutnya juga setiap tahun kita melakukan pelatihan. Setelah itu mana mereka? Kita selama ini belum fasilitasi. Saya ingin membuat semacam BLK Career Center. Jadi di BLK Career Center ini mereka akan mendapatkan bimbingan karir baik yang akan melakukan bekerja di perusahaan maupun yang akan melakukan wirausaha. Ya, jadi ada bimbingan di situ. Kenapa? Selama ini juga kelemahannya daripada anak-anak kita ini kelemahan pada saat mereka melakukan tes. Apakah itu gugup atau memang pengetahuannya kurang itu ya kadang-kadang ya Pak ya matematika sederhana aja mereka sulit gitu ya untuk menjawab soalnya. Jadi di dalam BLK Career Center itu kita nanti akan bina mereka, begini cara tesnya, begini cara saat wawancara. Itu yang akan saya lakukan. Selanjutnya juga masih menyangkut ke yang kedua, bahwa kami akan melakukan tadi bimbingan karir untuk yang berwirausaha. Saya akan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan melalui forum FKPLI, Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri, yang diketuai juga oleh Pak Haji Abdul Syukur, Ketua Apindo. Ya, mudah-mudahan forum FKPLI ini juga bisa membantu memasarkan siswa-siswa hasil pelatihan kami untuk bisa terserap. Yang selanjutnya juga kita akan mencoba berkolaborasi beberapa jurusan secara bertahap. Akan kami mulai dari jurusan garmen. Kami sudah menjajaki untuk bekerja sama dengan salah satu perusahaan. Nanti kita akan mengelola sisa produksinya menjadi suatu produk yang masih memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya produk ini nanti dibeli kembali oleh perusahaan tersebut untuk menjadi souvenir. Yang mudah-mudahan nih yang belum bekerja, berwirausaha belum pede, nah bisa dilatih untuk berwirausaha di sana. Dan sudah banyak yang akan kami lakukan. Terus untuk jurusan otomotif, saya akan menjajaki untuk bekerja sama dengan AHAS. Karena AHAS juga membuka Honda ya AHAS Honda yang servis motor. Servisnya itu. Ya. Kita kan punya itu untuk pelatihan otomotif roda 2, mereka membuka untuk
magang lah, ya, magang di Ahas. Selanjutnya mungkin nanti yang bagus mungkin akan terserap di sana, akan dipekerjakan, yang lainnya mungkin akan difasilitasi untuk berwirausaha, untuk diberi bantuan alat-alat servis motor yang sederhana seperti kunci maupun oli, seperti itu sudah kita jajaki. Program selanjutnya tadi apa? Ya, baik. Program selanjutnya adalah perluasan kesempatan kerja luar negeri. Ya. Kenapa ini saya lakukan? Karena jujur saja Pak ya, kesempatan kerja dalam negeri ini juga tidak mungkin mampu menyerap semua angkatan kerja di Karawang. Dan masyarakat Karawang pun senang pergi ke luar negeri. Nah, jadi yang akan saya lakukan adalah mempersiapkan tenaga kerja profesional, bukan tenaga kerja yang seperti selama ini untuk ART, apakah itu kalau bisa kita tekan. Balik lagi masih seperti yang di BLK, ke depan kita akan mencoba membuka jurusan baru seperti jurusan bahasa Jepang. Saya sudah menjajaki dengan UPTD Dinas Pendidikan, mereka sudah punya sumber daya yang bagus untuk pelatihan bahasa Jepang, dan beberapa LPK saya tanya berapa untuk gaji guru bahasa Jepang. Dan kalau kita konversikan dengan honor yang selama ini kita berikan di BLK itu masih masuk. Jadi saya optimis ke depan kita akan bisa membuka beberapa jurusan bahasa untuk membantu masyarakat kita untuk bekerja di luar negeri. Karena kemarin kita juga berkomunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Sebenarnya di Kementerian Tenaga Kerja itu banyak peluang bekerja ke luar negeri yang gratis. Tapi dengan syarat sudah memiliki kemampuan bahasa sampai dengan level tertentu. Nah, itu yang harus kita siapkan. Selain itu, saya akan membuat suatu sistem aplikasi sederhana di dalam HP, bisa dicek, yang terintegrasi dengan Cisco TKLN, Tenaga Kerja Luar Negeri. Jadi calon PMI kita bisa mengecek dengan sederhana, hanya misalnya dengan memasukkan NIK bisa diketahui bahwa keberangkatan yang bersangkutan itu legal atau tidak. Saya barusan Pak menerima 6 calon PMI ilegal yang ketangkap di bandara. Tadi orang Karawang? Orang Karawang. Nah, dibawa pulang sih? Dibawa pulang nih, kita serahkan ke keluarganya. Untuk proses hukumnya itu kementerian sudah melaporkan ke Mabes Polri. Nah, ini jangan sampai terjadi. Paling tidak dengan adanya sistem yang mudah ini, bisa diinstal di HP, cek, masukin NIK, timbul misalnya nama dia atau tidak. Sehingga untuk mengurangi terjadinya praktek-praktek perdagangan ilegal. Yang selanjutnya, yang kelima adalah digitalisasi semua sistem pelayanan. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, kita sudah harus melakukan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan digital. Kita sudah memiliki infoloker, info pemagangan, pencatatan PKWT online, tapi saat ini infoloker ini hanya kebanyakan membuka lowongan hanya untuk level operator. 98% mungkin yang masuk di infoloker itu level operator. Untuk teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang pendidikan sarjana, ini peluangnya belum terlalu besar. Jadi saya ingin membuat suatu aplikasi lagi, sistem informasi pencari kerja. Jadi di dalam sistem informasi pencari kerja ini, perusahaan bisa dengan mudah mencari tenaga kerja seperti apa yang mereka inginkan, terutama untuk level sarjana, dan juga mengakomodir untuk tenaga disabilitas. Karena ada kewajiban perusahaan harus mempekerjakan minimal 1% dari pegawainya adalah tenaga disabilitas. Nah, dengan adanya sistem ini bisa dengan mudah, seperti apa tenaga kerja yang dibutuhkan. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang sudah ada ya, dengan LinkedIn atau dengan yang lain. Tapi kini kita bikin versi Karawang ya, selalu diintegrasikan dengan infoloker.
Yang terakhir adalah menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Mudah-mudahan dengan adanya pemahaman hak dan kewajiban antara perusahaan dengan pekerja, membuat peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, perselisihan hubungan industrial tidak banyak yang terjadi, pekerja-pekerja yang sudah bekerja tidak banyak masalah-masalah ketenagakerjaan yang timbul dan bisa bekerja dengan nyaman. Mungkin itu Luar biasa. sementara inovasi yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan saya mohon dukungan, saran dan sarannya, semoga inovasi ini bisa dilakukan. Bu, dari 5 inovasi yang Ibu paparkan tadi, saya tertarik salah satunya terkait keberadaan apa yang di BLK itu. Ya. Bukan trainer apa? BLK Career Center. Ya, itu gimana Bu, ininya? Jadi BLK Career Center ini merupakan pusat bimbingan karir ya, dari baik yang mau bekerja ke perusahaan maupun yang Wira swasta berarti disiapkan juga ya? maupun yang ingin berwirausaha. Wirausaha. Ya, kalau yang ingin bekerja, kita adakan bimbingan. Oh ini, jadi cepat nih ada loker nih diinformasikan. Ya maaf nih Pak ya, Iya. kadang anak-anak ini juga nggak proaktif. Loker banyak, tapi mereka tidak proaktif. Jadi, sudah dibikin grup, sudah apa ya, kayaknya harus terus diberikan informasi ya. Nah, dengan adanya BRK Center, nih ada lowongan nih, sok silakan gitu ya. Atau misalnya mereka lemahnya di mana? Lemahnya ternyata soalnya yang dites itu belum kemampuan teknis ya Pak ya. Yang dites itu masih kemampuan dasar ya. Kita juga akan mempersiapkan mereka untuk bisa mengikuti seleksi kemampuan dasar tersebut, termasuk sikap dan perilaku. Isu yang nggak kalah hebohnya itu kan terkait tenaga kerja ini ya, dengan keberadaan calo. Ya, Bagaimana Ibu menyikapi permasalahan klasik calo itu? iya, Karena ada sebenarnya kan. iya. Kalau itu ada, tapi tiada. Kayak hantu aja ya, Pak, ya. Antara ada dan tiada. Kenapa tadi Pak ya, saya program saya yang pertama ada link and match itu salah satunya untuk memutus mata rantai calo. Iya. Jadi kalau dari sekolah sudah link dengan Perusahaan langsung ya. terus langsung itu kan tidak ada lagi perantara ya Pak ya. Nah, terus yang kedua tadi kan semuanya sistem dilakukan secara digital. Kenapa saya akan membuat lagi satu aplikasi tadi Pak, informasi pencari kerja, karena teman-teman kita lulusan UBP, lulusan Unsika, termasuk apa ya, yang lain, ini banyak yang belum terserap Pak di pasar kerja. Saya pernah komunikasi dengan beberapa HRD, tolong bantu ini anak-anak kita nih lulusan Unsika ini, pada banyak yang belum bekerja. Alasan mereka apa Pak? Perusahaan kami sudah berdiri, kebutuhan tenaga sarjana itu tidak banyak, mungkin satu line itu cukup satu orang sarjana. Pengisiannya hanya tambal sulam, jadi pengisian 1, 2 kita cari katanya di apa info-info loker yang lain ya Pak ya. Nah untuk itulah kita akan siapkan juga info mencari kerja. Misalnya mereka butuh sarjana hukum, tinggal milih kriteria apa, punya apa, keahlian apa. Butuh seorang akuntan, tinggal lihat di situ. Ini untuk memperluas jangkauan kesempatan kerja bagi orang tua. Termasuk disabilitas. Disabilitas kadang kita bingung katanya, datanya nggak ada, ini nggak ada. Tapi kalau kita sudah siapkan data, disabilitasnya seperti ini, mereka mampu mengerjakan pekerjaan ini, tinggal mereka. Bu, inovasi-inovasi yang Ibu siapkan ini udah match belum dengan regulasi yang disiapkan Pemkab? Nanti berlawanan nggak? Ya, regulasi yang saya siapkan ini sebenarnya sudah match Pak. Bahkan ini merupakan program daripada Kementerian justru ya. Bu, pesan terakhir Ibu untuk khususnya untuk kaula muda yang masih mencari kerja sampai detik ini. Ya, baik. Dari Disnaker. Bagi kaum mulai yang masih mencari kerja, terus semangat, tingkatkan kompetensi diri, ikutin semua proses yang ada, bukan hanya kemampuan teknis, tapi juga sikap, perilaku, disiplin, dan kejujuran itu yang paling utama. Mudah-mudahan bisa berkompetisi sehingga orang Karawang bisa menjadi tuan rumah untuk bekerja di tanahnya sendiri. Nah, demikian perbincangan saya dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Ibu Hajah Rosmalia Dewi SHMA. Ibu, terima kasih udah hadir di Alexa Podcast. Mudah-mudahan 5 inovasi yang Ibu siap ini berjalan dengan sukses, Bu ya.
Ya, Amin. terima kasih juga kepada Alexa Broadcast terus maju untuk membangun Kabupaten Karawang. Amin.